Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Hari di channel Hidroponik Jember, dimana konten ini akan selalu membahas tentang pertanian hidroponik sampai pertanian konvensional. Oke, konten kali ini saya akan membahas keluh kesahnya petani hidroponik, dimana ada musimnya petani hidroponik itu penjualannya itu menurun, artinya membuat petani hidroponik itu memutar otak gimana caranya biar produknya itu tersalurkan ke konsumen. Dan kali ini saya ditemani Mas Vicky. Gimana Mas untuk pertanian saat ini nih, khususnya untuk hidroponik? Hidroponik selada ya Mas? Selada, khususnya selada. Karena yang ditanam saya selada ya. Jelimet Mas. Jelimetnya gimana? Mungkin disaringkan ke teman-teman ini. Sebetulnya setiap tahun pasti terjadi hal-hal seperti ini. Jadi ada kalanya overproduksi ada. Itu pasti sudah setiap tahun. Dan sebetulnya bulannya sudah bisa ditebak overnya kapan. Karena setiap tahun ya pasti di bulan-bulan itu. Contoh musim kemarau, jadi masuk bulan Juli itu pasti over. Nanti klimaksnya di Agustus. Cuman tahun ini sedikit berbeda. Jadi overproduksinya lebih awal. Kalau saya sendiri ngalami itu mulai H-7 sebelum Lebaran Idul Adha. Sampai sekarang masih over. Itu disebabkan apa, Mas? Daya beli menurun, Mas. Nah, daya beli menurun itu berarti ekonomi ya, berarti ya? Ya, jadi lebih ke ekonomi iya, event juga jarang. Memang momennya Agustus, Mas. Banyak event-event kemerdekaan. Cuman itu hanya di tertentu. Biasanya antara tanggal 10 sampai 17 Agustus itu rame orderan. Khususnya selada ya Mas, karena untuk tumpeng-tumpeng itu biasanya pakai. Cuman di luar itu mulai lagi down lagi. Contoh salah satu resto saya itu yang biasanya dia order 10 kilo per 3 hari, sekarang 10 hari cuman order 6 kilo Mas. Jauh banget ya? Jauh banget. Dan itu mereka saya tanyakan, ya karena pembelinya nggak ada. Pembelinya nggak ada. Pembelinya nggak ada. Terus ini Mas ya, kan biasanya kan Mas Vicky sebagai petani hidroponik ini kan biasanya punya catatan atau kayak semacam ini di bulan-bulan ini harus nyemai berapa atau nantinya terserap berapa, itu kan biasanya datanya ada. Nah, itu tidak sesuai apa gimana kok sampai bisa over kayak sekarang? Sebetulnya gini, ada produksi, ada productivity. Nah, kalau produksi itu berkaitannya dengan manajemennya Mas. Jadi kita semai berapa, nanti panennya berapa. Manajemen tanam. Manajemen tanamnya itu kalau produksi. Kalau productivity itu misalkan kita punya 200 lubang. Titik produktivitinya atau efisiensinya 200 lubang ini dapat berapa kilo. Nah, itu productivity. Kalau tahun-tahun sebelumnya Mas, itu kita siasatinya produksi tetap. Kita semai sesuai jadwal, jumlahnya tetap sesuai jadwal. Kita mainnya di productivity. Nah, jadi contohnya gini. Kalau biasanya itu 1 kilo isi 8-10 kita lepas. Karena harga standar nih. Ya. 25, 30, 35. Ketika harga turun di bawah 20.000 bahkan seperti sekarang 15.000. 15.000. 15.000 sekarang Mas. Konvensional itu sekarang kulaknya Rp2.000 malah. Dari petani. Dari petani itu sudah sampai di pasar ya, itu 2.000 per kilo. Jualnya mereka 15.000 Mas. Jauh banget ya. Jadi tetap pengepul atau penjual lah yang menang tuh. Nah, kita siasati dengan
productivity tadi. Jadi biasanya 1 kilo 8-10 kita lepas. Itu solusinya. Kondisi ketika harga turun, kita produktivitinya tekan lagi, Mas. Ditahan apa? Ditahan. Nah, jadi sampai bobotnya isi 5 atau isi 6. Jadi yang harusnya misalkan 80 lubang ini keluar 8 kilo, kita tekan lagi. Jadi bisa isi 5 lah. Nah, jadinya naik kan? Tonasenya naik. Nah, ketika tonase naik atau productivity naik, otomatis nanti income-nya naik. Karena dengan isi 15.000, hitungannya kan 3.000, Mas, per pohon. Cuma ini enggak ngaruh ini kan kalau di hidroponik kan pakai listrik, pakai nutrisi. Nah, enggak ngaruh di situ. Ngaruhnya nggak signifikan karena ketolong dengan cuaca, Mas. Oh iya, lagi kalau musim kemarau ya. Kalau musim kemarau itu kan cenderung spektrum sinar matahari full, kondisi penyakit juga jarang, nutrisi cenderung lebih hemat. Itu jadi bisa ditekan productivity tadi. Cuman produksi dan productivity ini jadi buntu ketika daya serap turun. Daya serap. Oh ya. Logikanya gini, Mas. Misal kita punya kebutuhan 1 juta nih. Kalau harga selada 20.000, kita harus jual 50 kilo. Baru dapat 1 juta nih. Kalau kita harga selada 10.000 mau dapat 1 juta, berarti kita harus jual 1 kintal kan? Iya. Nah, untuk mencapai titik 1 kintal, kita produktivitinya harus digenjot lagi. Oke, sudah sampai nih di 100 kilo. Tapi jadi buntu, jadi nggak efisien ketika nggak terserap. Daya serap berkurang. Nah, ini nggak bisa ditawar sudah ketika daya serap menurun memang, karena memang pembelinya, Mas. Jadi ngatasinnya seperti itu gimana, Mas? Sementara kalau saat ini, Mas, ya satu kata, sabar. Petani ya, kayak gitu ya. Atau ini bisa diganti komoditas lah. Cuman memang kalau untuk skala komersil ya, Mas, nggak disarankan untuk ganti komoditas. Ibaratnya kan kita coba-coba lagi, belum tentu itu juga jalan. Atau kalau memang mau dipersiapkan untuk jangka panjang bisa, tapi kalau jangka pendek hanya ketika bulan-bulan tertentu kita tanam komoditas lain, ya ibaratnya kita looping nanti, perulangan, Mas. Jadi bukan lagi solusi nanti, malah ketika lagi down nih selada, kita buka komoditas baru, otomatis kita marketable-nya juga baru, cari relasi baru, jadi kerja lagi, bangun lagi. Nanti begitu selada up, kita tanam selada lagi, menghilangkan komoditas yang sudah berjalan tadi. Jadwalnya nggak berarti ya, nggak kayak awal lagi berarti ya. Jadwalnya, pembelinya, SOP-nya itu berubah semua, Mas. Nah, Mas Vicky ini kan emang tumpuannya usahanya di hidroponik ini aja kan ya? Iya. Ketika saat ini down seperti ini, solusi untuk survive itu gimana, Mas Vicky itu? Sebetulnya kalau saya boleh terus terang ya, Mas, jalur langit. Jalur langit. Jalur langit ini nggak ada lagi solusi terbaik, Mas. Karena dari tadi udah diceritakan Mas Vicky itu udah segala hal dilakukan ya. Jadi nggak ada lagi udah. Jalur langit. Ya. Ya percaya nggak percaya sih ya. Setiap orang punya keyakinan masing-masing ya, Mas. Punya agama masing-masing lah. Kalau saya kan Islam ya, saya sebut jalur langit. Ya sudah, kita sudah berusaha penuh nih. Ikhtiarnya sudah penuh, ya sudah kita pasrahkan sama yang di atas lah. Karena rezeki tidak mungkin tertukar. Benar. Rezeki sudah tertakar. Cuma untuk sampai saat ini kan masih untuk saat ini nih ada kenaikan apa
tambah turun untuk penjualannya? Kalau daya serap sudah mulai mas, daya serap sudah mulai merangkak naik. Cuman untuk harga masih tetap di 15.000. Oh, harga tetap mas. Cuma daya serap udah mulai. Daya serap sudah mulai. Itu nanti bisa naik lagi nggak mas? Pasti, gitu. Pasti bisa mas. Karena gini, tergantung segmen marketnya dan ngebentuk pola marketnya sebetulnya mas. Sebetulnya saya pribadi nggak suka harga yang fluktuatif nih, naik turun. Saya nggak suka. Cuman kan ada kalanya kita menyesuaikan. Misal kalau kita bermain di pasar tradisional, ya kita nggak bisa pasang harga flat. Karena mereka juga ngikutin supply demand tadi. Supply naik pasti demand turun. Tuh. Tapi kalau saya dengan segmen yang market untuk resto, flat mas. Mau offer, mau langka barangnya, ya harga tetap di 30-35. Kalau menurut Mas Vicky ini kan sudah lama terjun di dunia pertanian khususnya hidroponik. Untuk kedepannya ini gimana nih pandangan kedepannya ini untuk pertanian hidroponik ini? Saya nggak mau berbicara menjanjikan atau enggak ya mas. Ya yang real aja dengan sesuai datanya Mas Vicky, biar teman-teman tahu ini biar kalau buka usaha hidroponik ini menjanjikan apa enggak gitu. Intinya itu kalau berdasarkan data sama kondisi lapangan ya real ya mas, real time-nya. Dari pertama saya hidroponik itu kan 2017, baru terjun pure bisnis itu 2018, baru benar-benar fokus. Semakin tambah tahun semakin menurun. Menurun bukan dalam artian daya serap menurun ya mas, lebih ke harga. Harganya turun. Harganya setiap tahunnya menurun. Contoh ini, kalau saya kan acuan harga tertinggi itu pasti kondisi musim hujan. Musim hujan ya. Antara bulan November sampai Januari itu pasti harga lagi nih mas, lagi naik daun lah. Contoh 2020 itu karena kita awal pandemi nih, awal COVID, jadi data masih rancu. Memang ada kenaikan, tapi nggak signifikan. Nah di 2021 nih, 2021 itu saya tembus untuk di pasar ya mas, itu 40.000 sekilo. Sekilo 40.000. 40.000 sekilo dan itu dari petani ya? Dari petani, dan itu nggak nawar loh mas, dengan tonase 50 sampai 1 kintal per hari. Per hari. Dia mintanya segitu dan nggak nawar asal ada barang. Itu 2021. 2022 turun mas, saya net tertinggi itu di 28.000 itu di 2022. Bahkan 2022 sudah kembali ke fitrah awal. Fitrah awal itu kondisi kemarau over. 2021 nggak ada mas. 2021 cuman over paling semingguan di bulan Agustus, setelah itu balik up lagi. 2022 ada over, cuman nggak lama, mulai H+7 Idul Adha kira-kira tanggal 17 Juli waktu itu, karena Idul Adha tanggal 10. Mulai over, puncaknya di bulan Agustus pertengahan sampai akhir. September udah balik, udah mulai merangkak naik. Nah 2023 overnya maju lebih awal. H-7 Idul Adha sudah over. Bahkan sampai sekarang masih over. Nah, kalau memang sesuai dengan data, saya pesimis di tahun ini harga 28 untuk net tertingginya. Bisa jadi turun. Untuk biaya produksinya gimana mas? Naik apa turun? Nah kalau biaya produksi ini kan sebetulnya kita ngomongin yang nggak bisa ditawar ya, PP kan kalau kita biasa ini. Sebetulnya ada HPP yang memang sudah fix ya, sudah patokan. Contoh kayak media tanam ya memang segitu harganya, nggak bisa di istilahnya kita efisiensi lagi, nggak bisa. Itu cenderung turun apa cenderung naik? Naik ya. Setiap tahunnya media tanam naik mas. Ini yang jadi apa ya istilahnya, jadi bikin pusing juga.
Nutrisi juga gitu Mas, bahan bakunya naik dari tahun ke tahun. Nah, itu nutrisinya itu pakai pupuk ya, pakai pupuk gimana? Nah, pupuk itu sendiri itu pupuk subsidi apa emang pupuk non subsidi? Non Mas, jadi hidroponik itu sebetulnya full import pupuknya. Mahal kan itu kan? Ya, Semuanya import kan? semuanya import. Ya, Jadi ndak ada ndak ada subsidi dari pemerintah. nggak ada. Tapi menurut ceritanya Mas Vicky barusan, dilihat dari data untuk penjualannya tapi turun. Betul. Nah, dari sini kan bisa ditarik kesimpulan, pemerintah bisa nggak Mas, ini semacam kayak gini nih, bisa gimana ya, bisa menstabilkan harga atau bisa ikut campur untuk biar petani khususnya hidroponik ini ya kedepannya lebih baik lah. Sebetulnya ini sering kali saya singgung ke dinas terkait ya Mas, hal-hal seperti ini. Ya kita nggak usah jauh-jauh deh. Contoh negara tetangga sebelah yang notabene-nya baik itu impor penuh atau masih sebagian impor ya. Contoh kalau impor penuh itu Singapura lah. Singapura itu menetapkan HET Mas. Jadi pemerintah juga ikut andil. Misal cabai nih, HET-nya 20.000. Jadi nggak boleh ada yang jual di bawah 20.000. Oh, kalau yang hidroponik ini belum ditentukan pemerintah kan ya? Belum. Kok hidroponik Mas? Konvensional itu yang ditentukan hanya jagung, padi. Jadi tanaman pangan. Untuk hortikultura nggak ada. Untuk ketahanan pangan itu berarti cuma jagung sama padi. Ya. Untuk hortikultura nggak ada. Hortikultura nggak ada ya. Berarti usaha sendiri lah ya intinya gimana. Oh, berarti pure ini kayak model pupuk yang itu diracikan ya. Iya. Berarti itu pupuk itu impor semua berarti. Impor semua. Petani itu nggak ribet kok Mas. Petani itu yang penting harga jualnya layak. Harga jualnya layak. Mau biaya produksi berapapun, mau bahan ini dinaikkan kayak mau bahan ini mahal kayak, yang penting jualnya ini tetap laku dengan layak. Udah itu petani. Sejauh ini untuk Mas Vicky pribadi aja atau khususnya petani hidroponik nih, ada sentuhan pemerintah nggak? Nggak ada. Nggak Kalau untuk market nggak ada Mas. Yang lainnya? Kalau untuk istilahnya hibah ya Mas, kayak greenhouse atau apalah, itu ada. Cuman lebih ke tidak sesuai tempatnya. Ya contoh gini, si penerima ini tidak paham teknologi hidroponik Mas, tapi dikasih. Oh, Nah, jadinya kan tidak tepat sasaran berarti. betul ya, kasarannya seperti itulah. Jadi eman-eman Mas. Oh, berarti emang ada programnya sebenarnya. Ada. Cuma tidak tepat sasaran. Bahkan setiap desa itu namanya ada program ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Dan itu pure murni dari Kementan Mas programnya. Itu bahkan di setiap desa ada program ketahanan pangan. Berarti emang ada campur pemerintah, cuma mungkin penyalurannya yang kurang tepat ya. Betul. Oh gitu itu. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau mau terjun di bisnis hidroponik seperti yang dipaparkan tadi itu, kayaknya mikir-mikir ini. Oke teman-teman, mungkin sharingnya itu dulu ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.